kelas gak sih? Masuk? Iya, kemarin tuh dosen kita itu bedah buku kan. Iya, yang ngebahas buku tentang rasis itu ya, kalau nggak salah. Menarik gak sih kalau menurut Menarik, menarik banget sih. Apa sih judulnya tuh kalau nggak salah? Tentang, Against a Sharp nah itu dia, Background. tentang infrastruktur percetakan gitulah. Iya, Antara apa masyarakat keturunan Afrika yang ada di Amerika. Gitu. Itu buku tuh terdiri dari beberapa esai kan banyak gitu. 12 esai kalau nggak salah. 12 esai. Terdiri dari 12 esai yang sama-sama mengangkat tentang percetakan Rasis ya. rasis di Amerika. Amerika. Nah, yang saya menarik itu di bab 1 pas bagian majalah Ebony. Oh, yang buku-buku itu ya, buku-buku Ebony itu. Kalau kamu menarik yang mana sih? Kamu yang suka yang museum-museum itu ya? Aku tuh suka yang perbudakan sama yang museum. Ada yang dua museum. museum. Kalau aku sih tertarik sama yang majalah Ebony. Itu setelah museum. gimana emang? Itu Kenapa tuh bisa tertarik gitu? tertarik gitu, jadi Ebony itu sebuah majalah, majalah besar gitu di Amerika yang menceritakan tentang sejarah orang kulit hitam gitu Di Amerika. di Amerika. Dan si penulisnya itu udah 52 tahun loh kerja di majalah Ebony itu. Oh, jadi yang punyanya itu siapa? Bukan dia sih, cuman dia jadi editornya gitu. Oh, tapi bukan dia yang punyanya, dia jadi editor di sana. Wow, keren banget sih. Dia kalau udah nggak salah. udah nulis banyak banget buku tentang sejarah kulit hitam gitu. Itu 52 tahun kan berapa banyak buku yang dia dihasilkan. edit gitu ya. Sampai bisa bawa Ebony itu menjadi perusahaan percetakan terbesar gitu. Wow. Yang diakui gitu di Amerika. Dia bukan yang punyanya, tapi kayak dia yang dia yang meninggikan gitu ya. Iya, asli. Ya bener banget. Bagus banget sih. Namanya itu Leron Bennett Jr. Leron Bennett Jr. Iya. Sekarang masih ada? Ya enggak. Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Dia itu kelahiran tahun 1927 kalau nggak salah. Wow, Indonesia belum merdeka sih. Iya, sebenarnya belum merdeka. Dia udah lama banget kan. Berarti isu rasisme itu dari dulu juga udah ada, dan dari dulu juga udah banyak orang yang mengangkat isu rasis ya. Dari tahun segitu tuh udah banyak yang apa sih namanya, kayak membentuk perlawanan atas rasisme. Ya udah ada. Cuma kalau dulu kayaknya lebih lewat buku gitu. Lewat film, karena mungkin nggak ada hak atau hukum yang Bahkan mengatur belum ya. lewat film sih kayaknya. Belum Kalau ya, tahun kalau masih 27 itu. Paling lewat buku gitu ya. Kan bedanya kalau bab sebelumnya kan itu lewat Museum, lewat lukisan. Sebenarnya banyak media ya buat apa sih? Buat mengangkat isu rasisme ya, salah satunya bisa lewat buku. Dan pada tahun 1973 ini dia itu kan dari Ebony gitu ya, meminta kerjasama dengan perusahaan lain, percetakan lain yang namanya tuh perusahaan Johnson. Oh iya, tahu, pernah baca juga. Perusahaan Johnson. Sebenarnya perusahaan Johnson itu belum seterkenal Ebony gitu, tapi gara-gara punya konten yang menarik itu. Jadi diajak kerjasama. Akhirnya mereka kerjasama untuk membuat sebuah buku tentang sejarah kulit hitam sama. Cuman di sana ada apa ya? Ada perbedaan pendapat. Kalau Johnson itu, dari perusahaan Johnson itu menginginkan cerita dari kulit negro, kulit hitam dari negro itu dibagus-bagusin gitu. Oh, jadi maksudnya kayak gimana? Jadi biar bisa dibanggakan sama mereka. Jadi gimana ya? Kan identiknya orang kulit hitam itu tertindas kan? Iya. Cuman kalau dia nggak mau gitu, kalau kalau si digambarkan si Johnson mah nggak mau gitu. Jadi harus dibaik-baikan gitu supaya bisa mengangkat citra orang kulit hitam. Namun kalau perusahaan Ebony itu sendiri melihat apa adanya gitu. Tapi akhirnya mereka disatukan gitu. Akhirnya ngambil jalan tengah gitu. Jalan tengahnya gimana? Jalan tengahnya jadi nggak terlalu dibaguskan dan terlalu yang penting ada sejarahnya gitu, sejarah kulit intinya kan sejarah kulit hitamnya. Kenapa sih bisa adanya rasisme itu? Ya, aku juga bingung. Ini dari dulu kan udah ada rasisme itu. Iya, makanya aku tuh kayak nggak kepikiran gitu kenapa harus ada rasis. Ya, beruntungnya kita tinggal di Indonesia, jadi aku sih nggak merasakan ya rasisme, apalagi soal warna kulit gitu. Tapi kayaknya kalau di Amerika itu isu yang krusial banget nggak sih? Isu Dari yang dulu important sampai banget. bahkan sampai kemarin juga ada tagar apa sih yang Black Lives Matter itu kan dari Amerika kan? Ya. Yang dibunuh. Iya, itu parah pol sih. Iya, yang kok. Iya Dari kan? Amerika juga, yang dari Amerika juga kan? Iya, itu aduh, maksudnya sampai segitunya gitu loh.
Yang polisi itu kan ngebunuh, padahal Kasihan banget. kasihan banget sih itu, bener-bener. Dan untungnya kalau orang-orang zaman sekarang tuh lebih menyadari adanya rasisme, dan juga banyak media yang bisa mengangkat isu rasisme. Sebenarnya media itu berperan penting banget. Maksudnya kan kalau sekarang udah ada media sosial, udah ada media cetak, semuanya bisa digunakan untuk mengangkat isu rasisme. Kalau zaman dulu mungkin Susah kayaknya ya. untuk perlawanan atas penindasan rasisme itu kayak cuma lewat buku doang. Itu pun hanya 1-2 orang mungkin yang bisa ngebantu gitu ya. Makanya di zaman dulu itu lebih banyak perbudakan kan. Banyak banget. Kayak ada film tadi kan yang Prophet dibahas, Respect, ya. itu juga kan tentang perbudakan. Jadi zaman dulu tuh kayaknya lebih susah ya buat ngelawan. Susah banget kayaknya kalau zaman dulu tuh benar-benar kayak kita harus keluar dari perbudakan tuh gimana caranya tuh kayak udah gak bisa aja gitu. Susah banget. Kalau sekarang mah istilahnya dengan tagar juga kan semua dunia jadi tahu, dan semua dunia bisa mendukung terhadap rasisme. Jadi ya gitulah pemerintah Biar juga bisa menolak dan melawan rasisme gitu. Terus ada juga, kamu pernah dengar gak sih Ku Klux Klan, apa sih? Apa? Organisasi Ku Klux Klan. Oh, belum pernah. Belum tahu ya? Jadi itu teh organisasi di Amerika kalau nggak salah, yang menentang pokoknya mah Banget rasisme. menentang banget ke apa kulit hitam. Oh, menentang banget kulit hitam. Berarti Jadi semuanya orang kulit putih di jadi sana? iya, jadi mereka menganggapnya tuh orang kulit putih teh suci, kalau yang hitam enggak. Iya ya. Iya, Sampai makanya. ada seragamnya sama lo semua. Masa? Heeh. Tapi banyak itu pengikutnya. Banyak banget. Parah banget ya. Yang kostumnya juga aneh. Jadi Ku Klux Klan itu kayak sekte lagi yang benar-benar nentang kaum hitam loh. Oh ya. Ku Klux Klan ini didirikan pada tahun 1865 lah. Dulu banget kan? Sebelum adanya itu ya berarti. Sebelum lahir Ebony. Bukan Ebony. Apa sih siapanya? Bennett. Bennett ya. Sebelum Bennett lahir. Dan ini udah ada, udah lama banget. Sampai sekarang masih ada nggak sih? Belum tahu sih, kayaknya udah nggak ada deh. Kekuatan. Mungkin kalau sekarang mah udah ada hukum yang mengatur atas rasisme ya. Jadi kan kalau misalnya klub ini mah emang bener-bener apa sih tujuannya untuk menentang kulit hitam gitu. Kalau sekarang ya mana boleh, pasti juga Ini boleh. keterangannya untuk memberantas kulit hitam loh, kayaknya dibunuh ya. Dibunuh kalau Memberantas kulit hitam dan kaum minoritas lainnya. Jadi mereka menganggap mereka tuh paling superior di sana. Iya ya. Parah banget sih. Parah banget. Mungkin mereka nganggap kalau orang yang kulit hitam tuh kayak sampah gitu nggak sih di dunia ini gitu, jadi harus dibuang aja gitu. Iya, Parah sih. Parah banget. Untungnya sih kalau zaman sekarang kan udah banyak hukum yang mengatur, terus sama untungnya aku lahir di Indonesia gitu. Banyak kulit Yang ada Bhinneka Tunggal Ika. banyak banget ya, keragaman gitu lah. Aku kalau di sana takut banget kalau lahir Takut banget ya. tahun 18 Apalagi lahirnya dulu. Iya, takut Kalau banget. sekarang sih kayaknya lebih mending ya. Kalau untuk dulu sih nggak tahu. Terus si Ku Klux Klan ini tuh ngerekrut anggotanya tuh rahasia. Oh, Rahasia. Jadi kayaknya dari dulu juga udah ada yang menentang ya. Tapi kayaknya belum terlalu atau menentang yang kulit hitam. Enggak menentang Ku Klux Klan ini. Tapi kayaknya belum terlalu masif penentangannya. Jadi ya kan ini buktinya perekrutannya dilakukan secara rahasia. Terus mereka juga kostumnya juga menutupi wajah. Jadi cuma mata doang, kenapa ya pakai kayak jubah, gitu? pakai topi yang kayak kerucut gitu. Jadi Oh, kan supaya menutupi taya yang itunya. menutupi identitas. Jadi ya parah banget. Aneh banget, siapa ya yang nyiptain ini? Ku Klux Klan bisa banget gitu mikir sampai ke sana kalau misalnya kulit hitam teh ancaman buat mereka gitu. Jadi Ku Klux Klan ini tuh ada beberapa klan, kayaknya beberapa generasi atau beberapa Beberapa kayak- kelompok kali ya. kayak gitulah. Kalau klan pertama ini didirikannya di Pulaski, Tennessee. Oh, Tennessee. Oleh mantan pejabat tentara Konfederasi. Ini oleh pejabat loh didirikannya. Frank McCord, Richard Reed, dan Lester. Banyak ya. Banyak banget. Makanya rasisme itu iya saking sekrusial itu loh, sampai ada klan yang gak suka sama kulit hitam. Terus yang ngehidupin klan ini tuh bukan orang-orang biasa loh. Pejabat. Kayak mantan pejabat federasi kan itu Tinggi banget. tinggi banget. Padahal apa ya? Maksudnya pejabat tuh harusnya yang jadi contoh melawan rasis gitu ya. Ini malah Ini yang menghidupkan rasisnya. terus ada klan kedua sampai klan ketiga juga. Bener-bener. Kayaknya ini udah nggak ada ya untuk sekarang. Kayaknya sih udah nggak tahu, mungkin bisa jadi ada tapi dia nggak Nggak show up, terang-terangan. ya, Iya, bener nggak sih. terang-terangan gitu. Kamu jangan sampai masuk Sudah klub nggak klan di- ini ya. Nggak mungkin aku.
masuk kayak kuku kalian ini kan aku soalnya kulit hitam, ntar aku yang dibunuh. Ya pokoknya buku kemarin yang dibahas sama dosen Rame kita tuh banget rame sih. banget, bisa membuka pikiran kita Pikiran bahwa rasisme itu benar-benar ada sampai sekarang. Masih krusial banget sampai sekarang gitu ya. Bagus banget sih. Sebenarnya rasisme itu bisa dilakukan secara tidak sadar loh oleh kita. Kita juga gitu Kayak ya. barusan kamu kan Aku kulit hitam ya itu juga ya, terus termasuk rasis ya. kalau gak rasis kan masa bodoh mau putih mau Mau hitam hitam juga. juga, iya, Jadi benar-benar ya sih. sebenarnya di Susah kehidupan gitu saya ya itu kalau udah misalnya. kayak udah yang biasa aja gitu. Jadi kita harus bisa Meminimalisir gitu. sekecil mungkin tentang rasisme, baik yang disadari ataupun nggak sadar. Ya nggak sadar aja kita pasti bisa ngelakuin rasisme, apalagi sadar berarti itu rasismenya udah tingkat tinggi banget benar kan. banget. Ya itu bagus banget sih bukunya. Kita juga harus hati-hati sama media gitu, jangan sampai terbawa-bawa sama apa yang belum Buruk. kita pahami. Bisa mengarah ke rasisme itu. Benar. Kamu mau pulang, ini udah malam loh. Kamu mau sih? Ya, aku mau makan nih. Ya udah, atau kamu mau ikut makan? Ayo makan dulu. Ya udah.